Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana penyertaan-Mu begitu sempurna dalam ruang kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dapat memahami setiap firman-Mu dan juga dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi selaku anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 141. Mazmur 141 baitnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Mazmur, maka kita akan berbicara tentang kesaksian yang boleh dirasakan pribadi tiap pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Dan saat ini kita boleh membaca kesaksian dari Daud, di mana Daud mengalami pergumulan yang begitu besar. Ia mendapat tekanan dari anaknya Absalom. Absalom begitu mengingini kuasa dari Daud sebagai seorang raja. Dan oleh sebab itu Daud pun mengambil satu bentuk tindakan di mana ia pergi untuk meninggalkan Yerusalem. Tetapi sebelum ia melakukan ataupun ia bertindak, mari kita lihat bagaimana ia menyerahkan setiap keputusan dan langkah ataupun tindakannya ini dalam kasih dan kuasa Tuhan. Mazmur 141 yang ditulis oleh Daud sendiri merupakan salah satu bentuk lukisan ataupun kesaksian Daud di mana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ia berdoa, memohon kuasa kasih Allah bertindak nyata dalam ruang kehidupannya. Dia memohon agar Tuhan mendengar setiap seruan doanya, dan ia menyampaikan dalam kehidupan ataupun dalam pergumulan doanya itu pun ia mengatakan, Tuhan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ia memohon, ia menyerahkan kehidupannya di dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan merupakan poin pertama yang ingin diulas di sini. Kemudian poin yang kedua dari ayat 3 sampai dengan 4, ia menyatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Poin yang kedua, ayat 3 sampai dengan 4. Ingin menyampaikan bahwa di dalam pergumulan ataupun tekanan kehidupan yang dialami oleh Daud ini sendiri, ia meminta Tuhan untuk mengontrol emosi yang ia miliki, agar ia tidak mudah terpancing dengan lingkungan ataupun tekanan yang ia rasakan. Dan ia pun memohon kepada Tuhan untuk tidak mudah menerima segala hasutan ataupun sogokan berupa makanan yang dikatakan ialah sedap-sedapan, berarti ingin disampaikan satu bentuk makanan ataupun segala hal-hal yang memuaskan dirinya, sehingga ia pun dapat dikontrol oleh ataupun dikendalikan oleh orang lain. Ia tidak menginginkan hal itu terjadi, maka ia menyerahkan dalam kasih kuasa Tuhan untuk dapat mengontrol setiap tindakan, pikiran ataupun emosionalnya. Kemudian poin yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhambur tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Daud menginginkan keadilan dari Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan untuk bertindak tegas kepada mereka, pribadi tiap pribadi yang melakukan kejahatan. Ia yakin dan percaya bahwa satu saat kuasa Tuhan, keadilan Tuhan itu akan nyata dan terbukti di saat pribadi tiap pribadi memohon kepadanya. Keadilan dan hukuman
bagi mereka yang melakukan kesalahan. Ayat yang ke-8, ayatnya ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kepadamu ya Allah, kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 8 sampai dengan 10 menyatakan salah satu bentuk di mana ia dalam ruang perjalanan kehidupannya, ia tetap memohon kepada kasih kuasa Tuhan, kasih kuasa Tuhan yang mampu untuk membawa ia ke jalan ataupun ke tempat di mana ia merasakan ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini mengajak kita bersama-sama melihat kembali dalam ruang kehidupan kita. Masih bisakah kita mengucap syukur? Masih bisakah kita bersuka cita di dalam tekanan hidup yang kita alami? Masih bisakah? Mampukah kita di dalam tekanan kehidupan dan juga gelombang pergumulan hidup yang begitu besar, masih bisakah kita tetap setia dan terus berharap kepada Allah? Apabila ya, Bapak Ibu pertahankan itu. Pertahankan. Dengan cara bagaimana? Berserah, memohon pimpinan kasih kuasa Allah. Agar di saat engkau menjalani setiap kehidupanmu dalam sikap berserah dan taat kepada Allah, setia kepadanya, engkau tidak mudah diombang-ambingkan oleh kuasa kegelapan. Jangan takut, jangan mundur. Carilah Tuhan dalam setiap ataupun segala ruang hidupmu. Carilah Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran, ketakutan yang kau rasakan dalam pimpinan kuasa Tuhan. Saat engkau marah, saat engkau mengalami kekecewaan, datanglah kepadanya. Sampaikanlah itu dalam ruang doamu, agar engkau tidak mudah terpancing oleh segala sesuatu hal yang dapat membawa kita dalam dosa. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, letakkanlah kasih kuasa Allah yang paling utama dalam ruang kehidupanmu. Minta pimpinannya, agar apapun yang engkau lakukan itu membawa damai sukacita, dan engkau pun dipakai untuk bersaksi di dalam ruang kehidupanmu. Sampaikanlah itu kepada anak-anakmu, cucumu, dan setiap anggota keluargamu. Carilah Tuhan di dalam ruang pergumulan hidupmu, agar engkau menjadi pribadi yang kuat dan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.